Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan bahas analisa saham by request yaitu saham BDMN yang juga beberapa kali di request di-mention oleh teman-teman kita di channel ini. Sebelum lanjut, disclaimer dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Sorry sebelumnya teman-teman karena mikrofon yang saya pakai agak sedikit berbeda, urgent, nggak bisa pakai speaker lama karena lagi di luar rumah gitu ya. Dan kontennya udah jadi, so kita record aja. Semoga tidak terlalu mengganggu dan kalau bicara soal analisa framework-nya, tetap kita menggunakan analisa yang sama, mulai dari sekilas sampai dengan catatan akhir. BDMN buat saya kelihatan seperti falling giant. Sempat berada di harga 9 ribuan sampai sekarang mampirnya kejauhan di harga 2.500-an. Nah, kalau teman-teman memperhatikan story penurunan saham BDMN ini santer diberitakan untuk akuisisi mulai dari 2017-an. Akuisisi oleh MUFG gitu ya. Dan MUFG sendiri memang nggak kaleng-kaleng. Mereka pegang saham BDMN 92,47%, baik langsung maupun investasi yang tidak langsung melalui PT lain gitu ya. Tapi sebenarnya BDMN itu adalah perusahaan perbankan lokal. Terhantam krisis tahun 98, kemudian dijual ke Temasek, dan akhirnya MUFG ini akuisisi di tahun 2018. Dengan story yang tadi teman-teman, praktis sebenarnya kenaikan BDMN sampai menyentuh 9.000 itu didorong oleh salah satu sentimen kuat, yaitu masuknya global player si MUFG ini gitu ya, Mitsubishi dari Jepang, Mitsubishi Financial Service. Nah, dari si operasional kita bisa lihat sebenarnya BDMN itu not that bad gitu ya. Terutama kalau teman-teman melihat bahwa grup pembiayaan yang masuk di dalamnya itu ada Adira Finance dan Home Credit. Bahkan mungkin teman-teman ada yang memilih investasinya direct di ADMF gitu ya, ketimbang di BDMN. Tetapi kalau kita ngeliat dengan operational bank yang 1.100 cabang, combined outlet, 30.000 ATM, kemudian mereka juga global player, ada induk dari MUFG, sebenarnya BDMN itu secara operasional perbankan termasuk salah satu perbankan yang bagus. Di level fundamental, jelas sebagai perusahaan yang punya koneksi ke global player, mereka punya added value dan competitiveness. Misalnya apa? Sebagai perusahaan perbankan yang ke Jepang-Jepangan, ya mereka bisa mendapatkan privilege kalau misalkan lagi ada kebutuhan dengan company-company yang dari Jepang. Kita tahu di kawasan industri banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang base-nya adalah perusahaan Jepang. Bagaimana dengan kinerja dan keuangannya? Di tahun 2023 menjadi tahun pertama sejak 2019, BDMN rebound atas penurunan revenue. Jadi dari sini ya, turun, terus turun, dan akhirnya 2023 rebound, dan rebound ini menurut saya juga sudah mendekati hampir performance mereka di tahun 2023. Mungkin beda sekitar 10% lagi. Laba bersihnya naik tipis dari 2022, tapi bagaimana sih dengan 2024 ini? Apakah ini momentum di mana BDMN bisa kembali meningkatkan kinerjanya? Sekilas kalau kita ngomongin pendapatan looks good gitu ya. Dari 4,7 di kuartal 1 2023 mereka naik sampai 5,5 ya. Ini kenaikannya hampir 20%. Kenaikan revenue-nya. Sayangnya kenaikan revenue ini tertahan di level bottom line di mana dari sisi jumlah labanya hanya naik tipis saja gitu ya. Dari 851 miliar menjadi 866 miliar. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya adalah faktor pendapatan bunga ya yang sebenarnya sudah naik ini dikompensasi dengan kenaikan beban bunganya. Teman-teman bisa lihat ini. Dari 1 triliun menjadi 1,6 triliun. Kenapa bisa seperti ini? Teman-teman pasti tahu bahwa kalau kalian baca majalah-majalah keuangan, kontan, CNBC dan lain-lain, banyak sekali dimention mengenai persaingan likuiditas antar bank-bank besar. Ya, ini adalah salah satunya di mana bank-bank ini berusaha menggait dana-dana pihak ketiga dengan skema dana mahal, yaitu time deposit biasanya gitu ya, deposito. Sehingga beban bunga yang dibayarkan oleh BDMN ini melonjak signifikan, naik hampir 60% gitu ya. Dari 1 triliun menjadi 1,6 triliun. Sehingga di level metrik perbankan, ya otomatis dengan beban bunga yang demikian tinggi, NIM-nya mereka menjadi anjlok. Ya, di sini kita lihat tahun 2023 di 8,4%, sekarang di 7,7%. Di sisi lain, kalau teman-teman lihat, apa yang paling mempengaruhi? Casanya, oke? Karena casanya terlihat secara current account saving account-nya menurun 10% dari 58,8 menjadi 48,9. Inilah yang dikompensasi dalam bentuk time deposit karena dia persaingan likuiditas tadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat
metrik yang lain seperti NPL yang sering jadi pembahasan kalau ngomongin BBRI, tidak terlihat ada indikasi non-performing loan di BDMN, CKPN-nya bagus, loan loss coverage-nya juga cukup bagus. Sehingga dari sisi metrik-metrik perbankan tadi, kalau kita lihat yang aspek yang lain, dengan persaingan likuiditas yang cukup sengit gitu ya di level Bank Buku 4, LDR yang sudah diterima oleh Bank Danamon itu sudah mencapai 97,6. Ideal dari loan to deposit ratio ini adalah 92 sampai 94%, rujukan dari BI gitu ya. Sehingga ketika mereka sampai level 97%, otomatis mereka harus mempersiapkan dana-dana untuk kebutuhan jangka pendek ya, perpindahan dananya sendiri. Itulah yang coba sekarang dikompensasi oleh BDMN sehingga kenaikan time deposit sampai 42% dari Maret 2023 ke Maret 2024. Ini ya teman-teman bisa lihat sini. Saya kasih tanda X di sini menunjukkan bahwa kenaikan ini bukan kenaikan yang bagus teman-teman. Justru kenaikan ini adalah kenaikan yang kurang bagus buat operasional perbankan. Di sisi lain, NPM-nya BDMN di level 15% dan ROE 7%. Menunjukkan bahwa bank ini secara profitability tidak secemerlang bank-bank buku 4 lainnya gitu ya. Kalau teman-teman mention bank buku 4 atau misalkan BNG, NISP, mereka punya NPM, mereka punya ROE lebih tinggi daripada BDMN. Dari sisi operasional, BDMN ini punya keunggulan faktor pembiayaan gitu ya, dengan home credit, dengan Adira di dalamnya, yang kalau digabungkan itu juga sudah setara dengan customer mereka di level enterprise, maka sebenarnya operasional dari BDMN ini lebih solid karena rendahnya faktor consumer retail yang meminjam langsung di bank ini. Ingat ya, kalau consumer retail case-nya seperti BRI, di level-level tertentu microloan nyaris tidak ada, bukan nyaris, kebijakan yang tidak ada agunan. Sementara BDMN, ya, pembiayaan misalnya beli mobil, agunannya apa kalau nggak dibayar? Ya mobilnya ditarik gitu ya, ada kolektornya, ada debt kolektornya. Motor sama, motor juga kalau misalkan gagal bayar dia pada ditarik kan motornya gitu ya. Tinggal pinter-pinteran debt kolektor narik motornya lalu ya dijual lagi sebagai strategi recovernya. Sementara kalau di sisi enterprise, kalau customer ya sudah pasti lah mereka sudah punya jaminan usahanya masing-masing gitu ya. Mungkin itu aset dan lain sebagainya. Konsumernya hanya kecil porsinya di BDMN gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya porsinya sekitar di bawah 10% bahkan dari total pembiayaannya. Nah, di sisi valuasi 5 tahun terakhir ini startnya di 2019 akhir di mana BDMN sudah bermain di harga 5 ribuan, 4 800 gitu ya. Tapi di tahun 2018 mereka menyentuh 9 ribuan. Sebenarnya 5 tahun terakhir ini BDMN banyak terlihat stuck di 0,5 kali PB gitu ya, nggak kemana-mana. Apakah memang karena seburuk itu? Apa ini hanya masalah BDMN yang kurang terapresiasi oleh market gitu ya? Padahal sebenarnya kinerja BDMN itu tidak seburuk itu khususnya di 2023 kemarin. Ya memang 2020 dan sampai 2022 itu kinerja BDMN nggak bisa pulih. Sehingga kalau di sini harga mereka mantul-mantul di sini sebenarnya wajar. Tapi sekarang ini sebetulnya kinerja BDMN tidak terlalu buruk, khususnya di tahun 2023. Dibandingkan dengan industrinya, ya kalau kita melihat faktor PBV misalnya, BDMN adalah yang termurah, 0,5 kali PBV teman-teman. BNGA 0,8, NISP 0,7. Dan di sini ada bank pemerintah satu ya, BBNI 1,1 kali gitu ya. Jadi secara PBV kita lihat PBV tok gitu ya. Menarik untuk BDMN ini. Dari sisi PER pun sama kita lihat ya, sama-sama lah. Kurang lebih ini di 6 sekian sampai 7 gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbicara faktor yang lain tadi ya, metrik-metrik perbankan yang lain, ditambah dengan misalnya net profit margin, BNGA itu hampir 2 kali lipat daripada BDMN ya. BNGA, NISP juga sama 26%, 25%. BBNI 2 kali lipat daripada BDMN. Artinya secara profitability BDMN tidak seefektif itu, tidak menguntungkan itu dengan perbankan yang lain gitu ya. ROE-nya BNGA 12%, BBNI 14%, NISP 11,5%. Jadi memang BDMN tidak seprofitable itu gitu ya. Bahkan dari sisi dividen pun nanggung karena BDMN sendiri kalah dengan ADMF. Sementara BNGA, BBNI, dan NISP minimalnya ngasih 6%-an ya, setidaknya tahun-tahun terakhir ini. Jadi dari sisi murah ngomongin PBV ya memang murah, tapi ketika kita elaborate lagi dengan
metrik-metrik yang lain, dengan parameter-parameter yang lain, ternyata BDMN memang tertinggal dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Mungkin inilah yang akhirnya menyebabkan salah satu investor besarnya gitu ya, meskipun tidak sampai 5% itu Pak Tanoko melalui Tankop Investment ini, dia cabut nih dari BDMN gitu ya, nggak lagi masuk sebagai top 20 pemegang saham BDMN. Dan beliau juga terang-terangan pindah ke saham sektor energi gitu ya. Nah mungkin kalau Pak Tanoko sudah invest lama, dia mungkin juga ngeliat bahwa investasinya nggak kemana-mana, sudah untung kalau tidak ambrol terlalu jauh. Misalkan andai kata Pak Tanoko masuk di harga 8.000, jual di 2.500, jelas lumayan tuh cut loss-nya gitu kan. Dan saya rasa sih nggak seburuk itu, cuman akhirnya memutuskan untuk cabut karena ngelihat opportunity di sektor yang lain. Kalau pendapat saya sendiri gimana? Menurut saya BDMN lambat recover compare sama bank-bank lain post COVID gitu ya. Baru di 2023 ini terlihat pulih. Yang kedua, BNGA punya sentimen sentil-sentilan dari PLKH ya yang bisa mempengaruhi psikologi market. BDMN sendiri relatif nggak ada story-story seperti itu belakangan ini. Jadi market itu senang dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Lebih mudah memainkan psikologi market. Porsi publik yang kecil juga akhirnya membuat saham ini mungkin kalau misalkan ada big money mau akuisisi agak-agak lama gitu ya buat ngumpulinnya. Terakhir ya karena profitability-nya yang kurang gitu ya, BDMN ini seolah-olah jadi opsi yang nanggung kalau kita mau invest di banking. Mau ngincar dividen ya mending ADMF aja, 2 kali lipatnya loh dibandingkan dengan induknya si BDMN ini. Padahal potensi growth-nya BDMN itu menurut saya bagus kalau kita lihat report dari company presentation mereka gitu ya. Banking yang sudah mulai aware terhadap digital banking, punya segmen yang sebenarnya solid karena consumer bankingnya nggak terlalu dominan di sana, punya capability dari join dengan MUFG, di target market pembiayaannya ini sangat dominan, sehingga potensi growth itu menurut saya bagus gitu ya, bagus untuk BDMN. Tetapi kalau kita bicara saat ini gitu ya, saat ini artinya apakah BDMN di harga 2.500 itu adalah opportunity? Itu agak beda cerita. Jadi fundamental oke, ya not that bad, peluang growth-nya juga bagus, punya pembiayaan grup yang bagus, punya koneksi global bagus, oke itu bagus. Tapi kalau kita bicara soal opportunity itu beda lagi, karena kita sudah mulai membandingkan aspek-aspek yang lain, bahkan kondisi secara sektoralnya sendiri gimana. Mengapa kita harus pick BDMN compare dengan bank-bank yang lain yang tersedia saat ini gitu ya. Saya sendiri bukan tipikal yang hanya melihat murahnya saja, PBV 0,5 kali gitu ya. Tapi dengan PBV 0,5 kali, kalau kita mau lebih mahal sedikit 0,7 kali, 0,8 kali sudah ada NSB, sudah ada BNGA. Jadi kondisi metrik-metrik operasional perbankannya secara fundamental terlepas dari perusahaan ini memang in background bagus, tetapi kinerjanya belakangan ini tidak terlalu bagus compare dengan bank-bank lain itu. Sehingga kalau kita bicara soal dream scenario, gimana caranya BDMN ini bisa kembali ke PBV satunya di harga 5.000-an let's say. Menurut saya adalah kenaikan kinerja yang signifikan gitu ya. Kenaikan kerja yang signifikan ini sebenarnya sudah mulai kelihatan dengan kenaikan pendapatan mereka. Sayangnya ngap bos, karena beban bunganya naik tinggi sekali sehingga ya mereka tetap nggak bisa compete dengan bank-bank buku 4 lain dari sisi net interest margin, dari sisi net profit margin, dari sisi ROE gitu ya. Bagaimanapun gitu ya, faktor-faktor ini perlu diimprove oleh BDMN. Ingat ya, kalau kita ngomongin opportunity nggak bisa dilihat dari satu orangnya saja nih, satu emiten ini BDMN ini, tapi kita compare kan dengan yang lain. Kalau memang di bank-bank yang lain lagi pada jelek semua, ya mungkin saja BDMN jadi kelihatan menarik gitu. Tapi kalau bank-bank lain sudah mulai recover dengan metrik-metrik yang ditawarkan lebih bagus, so opportunity-nya jadi kelihatan kurang menarik buat masuk di BDMN ini. Tetapi di samping dari metrik operasional sendiri, saya ngelihat salah satu faktor yang cukup jadi dream scenario adalah MUFG ini sebagai sebuah institusi finansial yang ingin keberadaannya lebih besar lagi di market Indonesia gitu ya. Sempat ada cerita untuk MUFG akuisisi Panin ya, atau perusahaan-perusahaan Jepang akuisisi bank lain. Sebenarnya ini salah satu hal yang mungkin ke depan bisa terjadi gitu ya. Kita nggak tahu. Ya makanya saya bilang ini dream gitu ya, hanya mimpi aja. Bahwa dengan MUFG mengakuisisi katakanlah Panin,
ya maka keberadaan MUFG itu akan menjadi lebih bisa powerful dan bisa lebih kompet dengan bank-bank yang sudah unggul saat ini gitu ya, Big Four, kemudian juga BNGA, DSB atau bahkan Bank Syariah Indonesia. Mereka bisa compete setelah mungkin mereka menambah kekuatan dengan akuisisi bank lain dan di merge gitu ya. Cuman ya ini masih dream scenario, saya nggak tahu bahkan terwujud atau tidak, masuk akal atau tidak. Jadi catatan akhir dari saya teman-teman sebelum lanjut, subscribe dulu dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan. Saya mencatat valuasi murah, iya murah, tapi aspek-aspek yang lain secara kompetitor, ya why saya harus ambil BDMN kalau BNGA di 0,8 kali juga bagus, NISP 0,7 kali gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan yang PBV-nya murah banget seperti ini juga it's okay, tapi kalian apa yang coba kalian expect dan apa yang coba kalian skenariokan sehingga BDMN ini bisa naik ke 1 kali PBV-nya itu penting supaya apa? Karena kita sudah melihat dari tahun 2020 sampai 2024 BDMN itu stuck di harga yang segini-segini aja, 2.500, 3.000, 3.500 turun lagi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan BDMN maka saya sarankan kuncinya siap sabar gitu ya. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman kita bisa melihat namanya momentum gitu ya. Momentum itu bukan berarti kita ikut-ikutan dan lain-lain, no, tapi kita belajar bahwa sudah 4 tahun saham ini stuck, kemudian Pak Tanoko juga out dari saham ini, mungkin juga sudah nggak cukup segar melihat potensi di sektor yang lain. So, ini bukan soal apakah invest itu harus di bad times atau enggak. Kalau kalian invest di bad times, kalian ngambilnya BBRI, ngambil kemarin 4.100, kalian sudah untung 10%. Ya, itu invest in bad times. Tapi kalau misalnya kalian invest in bad times, tapi di saham-saham yang secara kinerjanya juga nggak wow-wow banget, mungkin akhirnya kita bisa terjebak di situ dan pergerakan sahamnya juga nggak kemana-mana. Mungkin hanya ngandelin dividen kalau kalian sudah cukup happy, then it's up to you. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini mengenai pembahasan BDMN. Subscribe, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Coba teman-teman investor BDMN komen di bawah. Kenapa kalian masih hold, kenapa kalian masih suka nambah saham BDMN ini, atau kalian lebih suka saham bank lain dan sebutin bank apa yang kalian incar. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan kita bisa diskusi lagi di next video. Habis ini bahas apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.